Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi pelajaran matematika ya. Nah, kali ini kita akan belajar bahan baru, yaitu jenis-jenis pecahan ya. Nah, di video ini Ibu tulis ada dua nih anak-anak, lihat ya. Pecahan biasa dan pecahan murni. Penulisannya sama. Nah, bedanya apa? Lihat, kalau pecahan murni pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut ya. Tetapi pecahan biasa belum tentu disebut pecahan murni karena ada pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, jika pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar dari penyebut, nanti itu bisa diubah menjadi yang namanya pecahan campuran ya. Itu nanti video berikutnya. Sampai di sini dulu ya. Kalian harus mengerti bahwa pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Pecahan murni juga sama pembilang dan penyebut, hanya bedanya kalau pecahan murni pembilangnya lebih kecil dari penyebut, sedangkan pecahan biasa belum tentu ya disebut bilangan murni karena pecahan biasa bisa saja pembilang lebih besar dari penyebut. Nah, lalu pembahasan berikutnya adalah lambang dan nama pecahan ya. Nah, lambang itu biasanya ditulis dengan simbol ya. Kalau misalnya kamu dulu kelas 3 pernah belajar IPS ya, simbol atau lambang sungai mungkin seperti ini gitu, gelombang ya. Lalu kita tulis sungai ya. Atau lambang bendera negara kita ya. Ini ada gambar lalu dikasih warna, kemudian kita tulis merah putih, bendera negara kita. Nah, demikian juga di matematika ada yang namanya lambang dan ada yang namanya nama pecahan ya. Nah, lambang itu ditulis dengan angka, misalnya seperti yang di atas ya. Lambang misalnya lambang pecahannya ya, misalnya 1/2. Nah, nama pecahannya apa? 1/2. Jadi harus ada pakai ini ya. Per itu menunjukkan bagi ya, 1/2 ya. Nah, angka 1/2 itu disebut lambang pecahan. Sedangkan tulisannya 1 SASA TUTU begitu ya, itu disebut nama pecahan ya. Nah, anak-anak, di video ketiga Ibu mau jelaskan tentang jenis pecahan berikutnya, yaitu pecahan campuran ya. Yang tadi kita sudah belajar yang namanya pecahan biasa itu seperti apa, pecahan murni seperti apa, lalu lambang pecahannya ditulis pakai angka dan nama pecahannya ditulis dengan tulisan. Nah, sekarang pecahan campuran. Pecahan campuran itu berasal dari, perhatikan ya, misalnya Ibu punya kue 1 ya, lalu Ibu dikasih lagi kue 1/2 nih ya. Berarti Ibu punya 1/2. Itu Ibu tulisnya menjadi 1/2. Nah, jika ada 3 angka seperti ini ya, itu disebut pecahan campuran ya. Jadi pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari 1
satu bagian, ya, bilangan bulat, satu bilangan bulat, dan satu bagian bilangan pecahan. Sampai sini sudah paham? Ya. Nah, berikutnya adalah kalau tadi kita sudah belajar pecahan campuran yang terdiri dari satu bilangan bulat dan satu bilangan pecahan, kemudian kita gabung. Bagaimana cara penulisannya? Nah, sama seperti yang tadi ini ya. Lambang pecahannya kita tulis pakai angka, nama pecahan kita tulis pakai huruf ya. Demikian pula dengan pecahan campuran. Lambangnya adalah 1,5 ya. Kemudian nama pecahannya apa? Kita tulis 1 ya. 1 lagi ya, per 2 begitu ya. Kalau misalnya lambang pecahannya misalnya 2, 3 per 4, berarti kita tulis 2, 3 per 4 begitu ya. 1 menunjukkan angka yang bilangan bulat, lalu 1/2 menunjukkan pecahan. Demikian pula yang di bawahnya. Oke. Nah, anak-anak, sekarang jenis pecahan berikutnya adalah pecahan biasa mau kita ubah menjadi pecahan campuran ya. Nah, di awal video kita sudah tahu ada yang namanya pecahan biasa tetapi tidak murni ya, yaitu pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kamu perhatikan di sini. Ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut ya. Nah, caranya adalah kita bagi ya, kita bagi, perhatikan. 8 pembilang, penyebutnya taruh di sini. 8 bagi 5 adalah 1, 1 kali 5 adalah 5. Lalu kita kurang. 8 kurang 5, 3. Nah, sisa angka 3 ini kita letakkan di atas. Lalu angka 5 sebagai penyebut kita taruh di sini. Nah, berarti 8/5 jika diubah menjadi pecahan campuran menjadi 1/3/5. Begitu ya. Lagi misalnya pecahan 10/6. 10 dibagi 6 itu 1, sisanya 4. 4 kita letakkan di atas, lalu penyebut 6 kita taruh di sini. Berarti 10/6 pecahan biasa berubah menjadi campuran seperti ini. Oke. Nah, anak-anak, sekarang kebalikan dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan pecahan biasa berubah menjadi campuran ya. Sekarang pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Misalnya ibu ambil dari sini ya. 1/3/5. Ibu tulis di sini ya. 1/3/5. Ini adalah pecahan campuran. Kalian ingat, pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan ya. Atau misalnya 4/3/7, ini juga campuran. Nah, bagaimana caranya pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa? Caranya adalah bilangan bulat ya, kita kali dengan penyebut. Atau supaya gampang kamu ingatnya, kamu kali ya. Dari bawah ke atas dikali, lalu yang dari atas ini
ke samping ini ditambah. Ya, jadi 5 kali 1 itu 5. Ya, 5 kali 1, kemudian kita tambah 3. 5 kali 1, 5. 5 tambah 3 itu 8. Ya, berarti pecahan biasanya adalah 8/5. 5-nya dari mana? 5-nya ambil dari penyebut di sini. Ya. Lagi misalnya yang ini ya. Yang ini Ibu kerjakan di sini ya. 4 3/7 berarti 7 kali 4 ke sini kali, kemudian ini tambah. Ya. 7 kali 4 28. 28 tambah 3 hitung. 28 tambah 3 28, 29, 30, 31. Berarti ini menjadi yang di sini ya, menjadi berapa tadi? 31/7 begitu ya. Nanti kalau misalnya disuruh balik, kita tinggal balik lagi begini anak-anak. 31/7. Kan di sini 4, 28. Ya kan? Hasilnya 11 kurang 8 berapa? 3 kan? Ini kan sudah menjadi 2, udah dipinjam ya. Nah, 3 ini taruh di atas, penyebutnya yang ini, atau ambil dari sini juga boleh, kita taruh di sini. Tuh, sama nih. Hasilnya sama tuh. Ya, tinggal dibolak-balik begitu anak-anak.